Kalau dia minumnya di kehamilan yang trimester kedua, nanti kecacatannya di yang terbentuk di trimester kedua. Alkohol yang digunakan pada bidang medis itu yang golongan-golongan yang mengandung hidroksialkohol, sedangkan pada minuman itu Halo, saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan dan kandungan. Saya Dr. Viana, saya dokter anestesi. Saya Willy, dokter spesialis anak. Dengan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Apa pendapat dokter tentang alkohol? Alkohol ini minuman keras ya, jadi dia rasanya keras, kemudian juga efeknya bikin menurunkan kesadaran sih. Alkohol ya yang pasti senyawa kimia yang mempunyai gugus OH, hidroksil. Ya, yang kita kenal alkohol harian ya sebenarnya etanol ya. Banyak yang kenal ya alkohol adalah minuman keras. Nah, sedangkan padahal penggunaan alkohol sendiri itu bisa banyak, bisa pada berbagai bidang, misalnya pada bidang medis. Kalau yang dikonsumsi ya seperti jenis-jenis minuman keras. Alkohol itu adalah minuman yang memabukkan ya, kayak lagu dangdut tuh ya bilang. Lalu dokter pernah mengkonsumsi alkohol juga? Alhamdulillah tidak pernah. Enggak, kan saya muslim. Pernah. Belum pernah sama sekali. Kalau mencoba saya pernah tapi saya tidak istilahnya tidak suka lah gitu setelah mencobanya. Saya pernah minum. Saya pernah. Ya sometimes konsumsi. Bagaimana dengan ibu hamil? Apakah boleh mengkonsumsi namanya alkohol? Jadi kalau sampai saat ini sih untuk ibu hamil yang mau mengkonsumsi alkohol ya tetap kita tidak menganjurkan ya, karena mengingat ya efek alkohol terhadap kehamilan sendiri memang ada beberapa, misalnya Kecacatan, kemudian keguguran, gangguan perkembangan ya. Gangguan perkembangan janin, gangguan perkembangan syaraf, yang pada akhirnya ketika anaknya besar bisa menimbulkan gangguan kognitif, gangguan belajar, dan gangguan pertumbuhan organ-organnya yang lainnya juga. Apalagi di trimester pertama kehamilan ya. Di saat itu mulai terjadi pembentukan dari embrio sampai jadi janin gitu ya. Kalau dia minumnya di kehamilan yang trimester kedua, nanti kecacatannya di yang terbentuk di trimester kedua. Kalau dia ketiga, ya dia ada kecacatan di trimester ketiga. Jadi bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan dari janin. Ini sama sekali berbahaya. Jadi lebih baik tidak usah dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui. Memang disarankan atau direkomendasikan untuk ibu hamil tidak mengkonsumsi alkohol. Lalu apa pendapat dokter tentang anak yang minum alkohol? Tentang anak yang minum alkohol, pertama, pasti dia terinspirasi dari lingkungan sekitar. Jadi yang kita harus evaluasi adalah lingkungannya dulu, bukan kita salahkan anaknya dulu. Karena anak itu selalu dia mimikri, selalu copycat, orang sekitarnya ngerjain, dia ngikutin. Tidak ada anak dia ngerjain tiba-tiba ngerjain sendiri tuh enggak. Gitu. Kalau enggak dia nyobain sendiri tanpa dia tahu. Terus ketagihan karena alkohol kan ada efek adiksinya, sehingga dia minum lagi. Tidak dianjurkan karena alkohol ini sendiri sebenarnya merusak untuk memperberat fungsi hati yang kemudian akan merusak. Dan kalorinya cukup tinggi ya pada setiap cangkir alkohol gitu. Jadi akan mencetuskan masalah pada hati dan tingginya kalori seperti masalah-masalah metabolik seperti obesitas, overweight dan lain-lain bisa dari alkohol ini, kurang bagus. Apa perbedaan alkohol untuk membersihkan luka dengan alkohol yang boleh diminum? Kadarnya sih yang bikin beda, karena kan kalau diminum banyak sekali ya kadar-kadar. Biasanya kalau kita bisa lihat dari kemasan botol alkohol itu biasanya akan dicantumkan kok berapa persen alkoholnya. Kalau untuk maksud tujuan disinfektan atau maksud anti-infeksi biasanya kita gunakan yang 70% ke atas. Sedangkan untuk minuman-minuman biasanya paling keras ya mungkin 40-an% itu udah keras banget sih. Tapi kalau untuk yang alkohol minuman biasa kan berapa belas persen paling. Untuk jenisnya sama-sama etanol tapi kadarnya yang berbeda
Ya, kemudian ada juga jenis alkohol yang lain yang misalnya metanol ya, kemudian isopropil alkohol ya. Kalau alkohol yang diminum itu mungkin dari fermentasi ini ya, bahan-bahan organik ya, jadi dia bisa dikonsumsi. Alkohol yang digunakan pada bidang medis itu yang golongan-golongan yang mengandung hidroksialkohol, sedangkan pada minuman itu jenisnya adalah alkohol yaitu yang kita kenal sebagai etanol. Ya, sebenarnya alkohol yang boleh diminum itu kan ada satuan dosisnya ya. Katakanlah dosis lah, berapa persennya itu yang paling terkenal ya. Kalau untuk antiseptik itu kan 70%. Kalau untuk mengawetkan itu 90%. Sedangkan untuk dikonsumsi ya itu pasti yang bervariasi. Contoh misalnya bir mungkin cuma sekitar 5%. Wine mungkin cuma belasan persen. Kemudian liquor seperti ini mungkin dia bisa sampai 30%. Nah, itu pasti akan kadarnya berbeda-beda. Alkohol untuk bersihin luka itu nama kimianya metanol. Nah, kalau ini yang kita minum etanol. Jadi dalam proses pembuatannya itulah yang menentukan dia bisa diminum atau tidak. Contoh yang metanol itu spiritus. Nah, itu makanya kalau kita konsumsi, kita dengar ada beberapa orang yang mengkonsumsi spiritus meninggal. Itu tadi karena memang tubuhnya sama sekali tidak bisa mengolah alkohol metanol ini yang dia minum. Tapi kalau etanol, mungkin pada sebagian besar orang-orang Eropa atau orang Indonesia yang sudah biasa mengkonsumsinya mungkin ya nggak langsung menyebabkan gangguan sih.